Dan Rasulullah SAW telah jelaskan dalam Sahih Muslim bahwasanya ayahnya di neraka jahanam dan ibunya tidak diizinkan agar dia mohon ampun buat ibunya. Apakah kita berani melanggar perkataan Nabi SAW? Orang tua Nabi di neraka. Kok usil banget kamu ini? Kok usil banget urusan Nabi Muhammad SAW di neraka dan sebagainya? Kok tega sekali ngurusi bapak ibu Nabi Muhammad di neraka? Saya katakan memang ada sebagian ulama yang berusaha mentakwil hadis ini, mengatakan oh maksudnya ayahku dan ayahmu di neraka, maksudnya pamanku di neraka, yaitu Abu. Memang ada hadis Nabi, hadis sahih tentang seorang laki-laki yang bertanya pada Rasulullah, bagaimana tentang bapakku? Nabi menjawab, bapakmu dan bapakku di neraka. Itu hadis namanya khabar ahad. Hadis ini adalah sahih, akan tapi biarpun itu hadis sahih yang tidak mutawatir, kalau bertentangan dengan sesuatu yang mutawatir dan lebih kuat, maka itu dipinggirkan. Menurut Bani Otak Cingkrang yang sering mengaku-ngaku paling ulama, berdasarkan teks zahir kedua hadis tersebut, jelas-jelas kedua orang tua Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kafir. Kafir vonisnya neraka, dan oleh karena itu haram mendoakan keduanya. Demikian klaim serampangan dan tuduhan keji dan tidak beradab kaum tekstualis berjidat biru terhadap orang tua Nabi yang mulia. Syarah Sahih Muslim, Al-Imam Nawawi tegas dalam hal ini menjelaskan ayah dan ibu Nabi SAW di neraka jahanam. Oleh karenanya, di antara dalil yang menguatkan bahwasanya ayah dan ibu Nabi SAW di neraka jahanam, ada dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sungguh kami tidak akan menyiksa siapapun sampai datang utusan. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus, itu masa fatrah. Di situ orangnya selamat, tidak mungkin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pantang nyiksa hambanya yang belum ada syariat turun. saya tidak pernah mendapati doa Nabi mohon ampun buat ayah ibunya. Antum pernah dapati doa Nabi SAW berdoa Rabbi gufirli wali walidayya? Pernah? Ada atau tidak? Padahal sebagai anak yang berbakti dia harus sering mendoakan kedua orang tuanya. Tapi saya tidak pernah menemukan Nabi berdoa Rabbi gufirli wali walidayya. Kita mendahulukan hadis Nabi, sabda Nabi daripada perasaan. Maka masa fatrah, masa antara Sayyidina Isa alaihissalam, dan memang belum ada Nabi yang diutus untuk orang Arab. Artinya Nabi-Nabi yang lain bukan untuk orang Arab. Dan Allah tidak akan menyiksa siapapun yang hidup tanpa utusan. Kalau anda punya dalil ayah Nabi di surga, saya akan mengatakan, saya ikuti, karena ini masalah gaib, saya akan ikuti apa yang diucapkan Nabi. Datangkan dalil yang sahih bahwasanya ayah Nabi di surga. Apa susahnya bagi saya mengatakan ayah Nabi di surga? Tatkala mengunjungi kuburan ibunya sampai Nabi menangis, wa abka man haulahu, para sahabat juga ikut nangis. Biarpun ini sahih, misalnya hadis tentang bapak ibu Nabi Muhammad adalah di neraka adalah hadis sahih, tapi bertentangan dengan Al-Quran yang sudah sangat jelas, maka ditinggalkan hadis sahih. Maka wa ma kunna mu'adzibina, Allah tidak akan menyiksa bapak ibu Nabi. Salam pembaharuan. Saudara, beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial adanya video ceramah dari salah satu pendakwah militan Wahabi, yakni Ustadz Firanda Andi Reja Abidin, yang terang-terangan dan sadis memvonis orang tua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di neraka jahanam. Video tersebut tampak adanya Ustadz Firanda yang tengah melakukan kegiatan ceramah di depan para jamaah. Setelah itu terdengar dalam video itu bahwa Ustadz Firanda dengan jelas mengatakan kalau kedua orang tua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berada di neraka yang tingkatannya paling atas. Masalah ayah ibu Nabi di neraka atau tidak masalah yang gaib. Maka tidak boleh kita mengucapkan tentang masalah ini kecuali dengan dalil, bukan pakai perasaan. Dan Rasulullah SAW telah jelaskan dalam Sahih Muslim bahwasanya ayahnya di neraka jahanam dan ibunya tidak diizinkan agar dia mohon ampun buat ibunya. Apakah kita berani melanggar perkataan Nabi SAW? Saya katakan memang ada sebagian ulama yang berusaha mentakwil hadis ini, mengatakan oh maksudnya ayahku dan ayahmu di neraka, maksudnya pamanku di neraka, yaitu Abu Talib misalnya. Apa yang saya sampaikan ini tersampaikan dalam buku Al-Minhaj. Al-Imam An-Nawawi tegas menjelaskan bahwa ayah dan ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di neraka jahanam, kata Ustadz Firanda di dalam video tersebut. Tapi ini dibantah oleh Imam Nawawi rahimahullah.
Imam Nawawi rahimahullah, ya, ini apa yang saya sampaikan ini terdapat dalam buku Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Al-Imam Nawawi tegas dalam hal ini menjelaskan ayah dan ibu Nabi SAW di neraka jahanam. Oleh karenanya, selain itu yang meyakinkan bahwa kedua orang tua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada di neraka karena dia tak mengetahui adanya cerita Rasulullah mendoakan kedua orang tuanya. Ditambah lagi, Ustadz Firanda meyakini bahwa sebenarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan merupakan anak yang berbakti kepada orang tuanya. Bahwasanya Nabi saya tidak pernah mendapati doa Nabi mohon ampun buat ayah ibunya. Ada atau tidak? Padahal sebagai anak yang berbakti, dia harus sering mendoakan kedua orang tuanya, kata Ustadz Firanda. Tapi saya tidak pernah menemukan Nabi berdoa, ucapnya menambahkan. Di antara dalil yang menguatkan bahwasanya ayah dan ibu Nabi SAW di neraka jahanam, saya tidak pernah mendapati doa Nabi mohon ampun buat ayah ibunya. Antum pernah dapati doa Nabi SAW berdoa, Rabbi ghufirli wali walidayya? Pernah? Ada atau tidak? Padahal sebagai anak yang berbakti, dia harus sering mendoakan kedua orang tuanya. Tapi saya tidak pernah menemukan Nabi berdoa, Rabbi ghufirli wali walidayya. Kita mendahulukan hadis Nabi, sabda Nabi daripada perasaan. Kalau anda punya dalil ayah Nabi di surga, saya akan mengatakan, saya ikuti, karena ini masalah gaib, saya akan ikuti apa yang diucapkan Nabi. Datangkan dalil yang sahih bahwasanya ayah Nabi di surga. Apa susahnya bagi saya mengatakan ayah Nabi di surga? Tatkala mengunjungi kuburan ibunya sampai Nabi menangis, wa abkaman haulahu, para sahabat juga ikut nangis. Pernyataan kontroversial Firanda sontak mendapat respon keras dari pengasuh LPD Al-Bahjah Cirebon, yakni Kiai Haji Ahmad Zainul Ma'arif alias Buya Yahya. Pertama, Buya Yahya mempersoalkan adanya seorang muslim, apalagi bila ada seorang ustadz yang begitu usil ngurusin Nabi, bahkan memvonis orang tua Nabi kafir dan masuk neraka. Orang tua Nabi di neraka. Kok usil banget kamu ini? Kok usil banget urusan Nabi Muhammad SAW di neraka dan sebagainya? Kok tega sekali ngurusi bapak ibu Nabi Muhammad di neraka? Lebih lanjut, Buya Yahya menjelaskan hadis yang berkaitan dengan hal tersebut di atas, yakni hadis khobar ahad. Meskipun ada hadis sahih, namun tidak mutawatir, jika bertentangan dengan hadis mutawatir, maka hadis itu harus dipinggirkan. Perlu diketahui secara istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang memiliki kebiasaan tidak berdusta dari awal hingga akhir sanadnya. Memang ada hadis Nabi, hadis sahih tentang seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana tentang bapakku? Nabi menjawab, bapakmu dan bapakku di neraka. Itu hadis namanya khobar ahad. Hadis ini adalah sahih, akan tapi biarpun itu hadis sahih yang tidak mutawatir, kalau bertentangan dengan sesuatu yang mutawatir dan lebih kuat, maka itu dipinggirkan. Lebih lanjut, Buya Yahya menukil surat Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, yang artinya tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Ada dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, sungguh kami tidak akan menyiksa siapapun sampai datang utusan. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus, itu masa fatrah. Di situ orangnya selamat, tidak mungkin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pantang nyiksa hambanya yang belum ada syariat turun. Maka masa fatrah, masa antara Sayyidina Isa alaihissalam, dan memang belum ada nabi yang diutus untuk orang Arab. Artinya nabi-nabi yang lain bukan untuk orang Arab. Dan Allah tidak akan menyiksa siapapun yang hidup tanpa utusan. Sebagaimana kesepakatan para ulama, Buya Yahya pun menguraikan perihal masa fatrah, bahwa orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam golongan ahlul fatrah, atau orang-orang yang hidup pada zaman fatrah, yakni suatu zaman di antara Nabi Isa alaihissalam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman ini belum ada nabi yang diutus kepada mereka. Dan ayahanda Nabi wafat sebelum Nabi diutus, sebelum Nabi terlahir. Ibu dan Nabi wafat waktu Nabi masih kecil, belum diutus sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, sungguh kami tidak akan menghukum siapapun sampai aku mengirim utusan. Ada dakwah sampai kepada beliau. Buya Yahya kembali menegaskan soal hadis yang meriwayatkan orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di neraka.
Namun, meski hadis itu sahih, jika bertentangan dengan Al-Quran, maka harus ditinggalkan. Biarpun ini sahih, misalnya hadis tentang bapak ibu Nabi Muhammad adalah di neraka adalah hadis sahih, tapi bertentangan dengan Al-Quran yang sudah sangat jelas, maka ditinggalkan hadis sahih. Maka wa ma kunna mu'adzibina, Allah tidak akan menyiksa bapak ibu Nabi. Sekali lagi, Buya Yahya mempertanyakan hati nurani mereka yang berani dan tega memvonis orang tua Nabi kafir dan masuk neraka. Mana hati nuraninya itu? Abu Jahal saja nggak boleh kita sebut-sebut di depan Ikrimah, padahal Abu Jahal jelas ahli neraka. Sementara bagaimana bapak ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini urusan nurani dan batin. Bagaimana sambung hatinya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Saudara, sejarawan Somalia Dr. Hasan Sheikh Hussein Osman pada 27 Agustus 2015 lalu pernah melakukan penelitian ke makam ibunda Nabi, yakni Sayyidah Aminah di desa Abwa, 230 km utara Mekah, yang ditetapkan sebagai daerah terlarang oleh pemerintah Saudi Arabia yang Wahabi. Dengan bantuan beberapa peziarah dari Pakistan dan Bangladesh yang tahu persis lokasi makam, serta bagaimana meloloskan diri dari polisi Saudi yang jelas-jelas melarang ziarah kubur. Setelah melakukan pendakian beberapa bukit yang cukup terjal, sampailah rombongan terlarang itu di desa Abwa. Namun yang sungguh mengagetkan, makam itu telah dibuldoser, diratakan dengan tanah dan dilumuri tumpahan oli agar siapapun yang datang mengira tempat itu bukan makam. Di belakang saya ini adalah makam ibunda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada perawatan khusus ya, padahal ini ibunda Rasulullah. Jauh dari perkampungan, lihat ya, ini berada di atas gunung. Nah, makamnya seperti ini. Nah, ini makamnya yang dilingkari batu ini. Ini banyak ini ya, bekas oli. Gak tahu tujuannya apa nih. Dan dulu memang pernah dibongkar. Iya. Nah, jadi ini makamnya ya, guys. Nah, ini makamnya. Sembari kejar-kejaran dengan polisi Saudi yang semakin mendekat, rombongan Dr. Hasan segera membersihkan oli, menanam sejenis pohon kaktus, menuang minyak wangi, dan membaca surat Yasin dan zikir. Begitu rombongan mulai bergegas turun, sembari tergesa-gesa dan marah, polisi Saudi dengan garang menginterogasi. Apa yang kalian perbuat di atas? Syirik, syirik. Itu kuburan orang Pakistan, bukan kuburan siapa-siapa. Demikianlah saudara, otoritas Saudi tega-teganya menjadikan makam ibunda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kawasan terlarang, dibuldoser dan diratakan dengan tanah, dilumuri oli bekas, serta mengatakan bahwa pusara mulia itu sebagai kuburan orang Pakistan. Waxayna ku taallaa oo qabrigu ku yaala tuulada la yiraahdo Al-Abwa oo ka tirsan gobolka Maka Al-Mukarrama laga maamulo. Waxayna u jirtaa Maka Al-Mukarrama iyo Al-Madiina Al-Munawwara midiiba 230 kilometer. Padahal seluruh umat Islam di dunia berhutang budi kepada perempuan suci yang telah ikhlas dan ridho melahirkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sungguh pelecehan kepada Sayyidah Aminah, ibunda Nabi kita. Saudara, ciri utama gerombolan Wahabi, khususnya di Indonesia, yang minus ilmu dan defisit akhlak antara lain, mereka kerap ejakulasi dini dalam beragama, sehingga tak hanya gemar menggunakan atribut jahiliyah, mereka juga memonopoli kebenaran dan terus menyerang tradisi Islam Nusantara seperti tahlil, ziarah kubur, istighosah, peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, selamatan, torekot, majelis zikir, dan sholawat, dengan narasi yang membenturkan budaya Nusantara dengan dalih memurnikan Islam dari takhayul, bid'ah, khurafat, kemusyrikan, dan amar ma'ruf nahi munkar. Para salaf palsu ini
dengan kekuatan materi dan media sengaja menabrakkan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, fikih, tasawuf, dan ilmu kalam, atau kitab kuning tradisi pesantren dengan Quran hadis. Apa tujuannya? Semata ingin mengkafir bid'ah syirikan siapapun yang berbeda dengan Wahabi, agar hanya mereka saja yang masuk surga dan mencium ketiak bidadari. Namanya juga ejakulasi. Kawanan Wahaboy biasanya over percaya diri dalam menyalah-nyalakan siapapun yang berbeda dengan mereka. Karena memang tak punya keahlian apapun selain menyalah-nyalakan, dan mereka cari makan plus popularitas dengan cara itu. Sampai-sampai Neo Khawarij Jahiliyah ini juga menyerang keluarga dan orang tua baginda Nabi. Pertanyaannya agak pelik dan menyayat-nyayat perasaan seluruh umat Islam adalah, bagaimanakah status orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kafir atau muslim? Adakah keduanya ahli neraka atau ahli surga? Kalangan salaf palsu jahiliyah ini meyakini bahwa kedua orang tua Nabi adalah ahli neraka. Mereka berpatokan hadis berikut dari Anas radhiyallahu an, bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, di manakah tempat ayahku berada?" Beliau menjawab, "Di neraka." Begitu si lelaki beranjak pergi, beliau memanggilnya lalu bersabda, "Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka." Hadis riwayat Muslim. Hadis yang juga menjadi andalan pengikut Zil Quwaisyirah dan Ibnu Abdul Wahab atau Neo Khawarij ini adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, Nabi pernah menziarahi kubur ibunya. Beliau menangis dan membuat orang-orang di sekelilingnya turut menangis. Kemudian beliau bersabda, "Aku tadi meminta izin kepada Tuhanku untuk memohon ampun baginya, tetapi aku tidak diperkenankan. Aku lantas meminta izin kepadanya untuk menziarahi kuburnya. Kemudian Allah memberiku izin." Hadis riwayat Muslim. Saudara, menurut Bani Otak Cingkrang yang sering mengaku-ngaku paling ulama, berdasarkan teks zahir kedua hadis tersebut, jelas-jelas kedua orang tua Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kafir. Kafir vonisnya neraka, dan oleh karena itu haram mendoakan keduanya. Demikian klaim serampangan dan tuduhan keji dan tidak beradab kaum tekstualis berjidat biru terhadap orang tua Nabi yang mulia. Bagaimana menjawab tuduhan kampungan itu, saudara? Bantahan pertama, pada hadis pertama tidak ada redaksi yang menyatakan bahwa ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di neraka atau masuk neraka. Tidak diizinkannya beliau memohon ampunan bagi ibundanya tidak lantas bermakna bahwa sang ibu itu musyrik atau musyrikah. Sebab logikanya sederhana, jika betul ibunda beliau musyrik dan atau kafir, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melarang Kanjeng Nabi menziarahi makamnya. Kenapa? Karena jelas haram dong. Pada hadis kedua, yang dimaksud ayah oleh Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah kandung beliau, melainkan paman beliau, yakni Abu Thalib bin Abdul Muthalib, yang belum pernah menyatakan keislamannya, meski berkali-kali baginda Nabi menyampaikan, membujuk, dan mendoakan. Disinilah polemik itu bermula. Ayahanda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat jauh sebelum kerasulan beliau, bahkan sebelum beliau lahir. Itu artinya ayahanda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ahlul fatrah, yakni termasuk orang-orang yang tidak dibebani dosa karena hidup di masa kekosongan wahyu dan transisi kenabian. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil ayah atau bapak kepada pamannya. Lagi pula, ini sudah menjadi kebiasaan orang Arab, memanggil paman dengan sebutan ayah. Kita bisa lihat dalam Quran surat Al-An'am ayat 74. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Pantaskah kau jadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sungguh, kulihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata." Saudara, perlu diketahui bahwa ayah Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah Azar, melainkan Taroh atau Tarikh. Demikian keterangan valid semua ahli dan penulis sejarah Nabi.
misalnya Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, bahkan Ibnu Katsir dan ahli-ahli tafsir kredibel lainnya. Lantas, siapakah Azar dalam ayat di atas? Ia tak lain adalah paman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sudah lazim orang-orang Arab memanggil paman dengan sebutan ayah. Masih belum puas, tambah lagi nih. Bantahan yang kedua, pernyataan dungu mereka yang soal kembali ke Quran dan hadis adalah, mengapa kedua orang tua dan kakek Nabi Muhammad SAW tidak masuk neraka, padahal belum pernah menyatakan iman? Ini jelas saudara, karena nas-nas Al-Quran mengindikasikan dengan gamblang atau syar'i bahwa kedua orang tua Nabi Muhammad SAW bukanlah ahli neraka. Allah berfirman, dan kami tidak mengazab siapapun sebelum kami mengutus seorang Rasul. Hal senada juga disampaikan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 131, Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 208, Quran Surat An-Nisa ayat 265, dan Surat Al-Qasas ayat 46 dan 59. Saudara, di sisi lain, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Dia tidak akan membalas atau menyiksa segala bentuk pelanggaran, dosa, termasuk syirik, kecuali setelah mengutus para nabi dan rasul. Setega itukah Tuhan yang kita sembah? Bukankah dalam hadis qudsi Allah berfirman bahwa Aku lebih mendahulukan rahmatku daripada murkaku? Namun demikian, Tuhan seringkali dinarasikan sebagai pemarah, pendera dan penyiksa oleh kalangan Wahabi dan saudara kembar siam mereka, yakni ISIS dan HTI. Nabi Muhammad SAW acap kali dinarasikan sebagai pribadi yang membawa kitab suci di tangan kiri dan pedang di tangan kanan. Apa yang terjadi? Agama menjadi sedemikian kaku, dangkal dan kering, keras dan kasar, jauh dari kesantunan dan kemanusiaan sebagaimana diteladankan oleh beliau. Kaum defisit ilmu dan minus pekerti itu lupa bahwa tugas Nabi hanya menyampaikan Islam dengan pendekatan yang paling manusiawi, bukan memaksakan Islam. Nah, menjadi Islam atau tidak, itu wewenang dan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penganugerahan hidayah. Logika sederhana misalnya, jika Anda seorang guru, tugas Anda hanya mendidik dengan ikhlas, santun dan sabar, serta terus mendoakan murid-murid Anda. Selebihnya Allah yang berhak memberikan ilmu, membuat murid-murid Anda pandai, serta apakah mereka nanti menjadi baik atau buruk dengan ilmu yang diterima. Anda hanya guru, bukan Tuhan. Pun juga baginda Nabi, beliau tak lain hanya seorang Rasul, bukan Tuhan. Namun begitu Nabi sudah diutus untuk menyempurnakan akhlak, begitu hujah telah disampaikan, maka barang siapa mau beriman, hendaklah beriman, pun juga sebaliknya, karena masing-masing akan mendapat balasan. Demikianlah saudara, semoga kita dijauhkan dari segala bentuk sesat pikir dan penistaan kepada kedua orang tua Rasulullah SAW yang mulia. Satu hal yang sangat laknat dan pasti menyakiti perasaan beliau, serta tentu saja dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik.